Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan kalimatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amal ba'du. Marilah seraya kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala beserta Nabi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat perjuangannya kita dapat berkumpul dan bisa masih merasakan nikmat dengan dunia terang benderang hingga saat ini, dengan memasuki era 4.0 dengan era full teknologi, dan kita dapat tetap berkumpul di tempat kita masing-masing dengan masih sistem daring. Di perkuliahan kita, di catatan saya, kita ini pertemuan masuk ke 10 ya, 9-10 ya, cepat juga ya. Apa sih peran serta TP? Apa sih peran serta teknologi pendidikan di dalam membuat rancangan pembelajaran di tengah COVID-19 ini? Nah, nanti insya Allah di dalam diskusi kita, selain secara regulasi, kita juga akan membahas tentang terapan-terapan bagaimana keilmuan kita dapat mendesain sebuah pembelajaran yang efektif di tengah COVID-19. Ini mainannya of the instructional design process is the ADDIE process. ADDIE is made up of 5 steps: analyze, design, develop, implement, and evaluate. First step is analyze. In this first step, it's necessary to identify the problem that you will be providing a solution for, as well as identifying learning goals. You should also identify who is your learner and their needs in the time frame for the entire development process. 4 langkah analisis. Apa sih, bagaimana kita melakukan analisis? Kalau saya pikir kalau tahapan analyzing ini pasti teman-teman sudah paham dan kemarin sudah kita sempat bahas secara mendalam. Nah, saya akan membahas ini diterapkan untuk mendesain pembelajaran di era COVID-19, atau bisa teman-teman yang di luar pendidikan bisa melakukan ini di lingkungan teman-teman, atau paling tidak memberlakukan untuk anak kita sendiri atau lingkungan kita. Ya, misalnya 4 langkah analisis ini, misalnya identifikasi masalah. Identifikasi masalah kita itu kadang teman-teman, kita ini kadang merasa disampaikannya itu ini, merasa kita itu lebih cenderung ke titik puas itu, kalau bahasanya kalau ilmiahnya ya. Jadi kita ini cuman terpanggu sama kurikulum SKKD atau bahkan kompetisi inti yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Tetapi kita tidak melihat bagaimana sih permasalahan-permasalahan dari peserta didik kita. Nah, di dalam identifikasi masalah ini, kita harus mengidentifikasikan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam pembelajaran daring atau online ini, kan gitu kan. Oh, ternyata anak-anak tidak ada kuota. Seperti apa sarannya? Kalau misalnya memang tidak ada kuota, kita jangan paksakan. Oke lah, kalau kita di Jakarta aja masih banyak yang komentar atas kuota, jangankan teman-teman SD, SMP, SMA, teman-teman S1 bahkan S2 kita aja ada yang masih komentar sama kuota, ya kan? Terbayang nggak kalau di luar itu, kan gitu. Nah, ini berarti kita harus ada, kalau bisa memang mereka tidak ada kuota, bagaimana caranya nih mengidentifikasinya? Mereka nggak bisa pakai Google Meet, nggak bisa pakai Webex, nggak bisa pakai Jitsi, nggak bisa pakai Zoom, ya kan? Nggak bisa Google Classroom. Itu seperti apa? Nah, kita buat rancangannya sesuai dengan kapasitasnya. Dan diidentifikasi masalah, kita kurangnya gini, guru-guru yang saat ini, teman-teman, kemarin setelah saya beberapa kali diundang narsum gitu ya, kita melakukan olah kaji sama teman-teman KPAI, sama teman-teman Komisi 10 DPR RI, sama teman-teman pengamat pendidikan, kita coba sama-sama sharingkan gitu ya. Ini memang sudah terkumpulkan bahwa ternyata ketidakmampuan atas seorang pendidik untuk merancangkan atau merencanakan atau membuat perencanaan untuk capaian pendidikannya, itu yang masalah. Karena apa? Mereka hanya taunya RPP-nya, bisa rancangannya udah apa saja, kan gitu. Yang kita bahas ini bukan RPP, teman-teman, tapi yang kita bahas ada keseluruhan sistemnya, ya, keseluruhan sistem yang akan kita praktekkan. Makanya di sini ada identifikasi tujuan pembelajaran. Bagaimana di dalam identify instructional goals, ya. Ini
diidentifikasikan apa sih tujuannya. Makanya Mas Menteri di dalam Permendikbudnya teman-teman, kalau kita lihat di sekarang ini ada surat edaran nomor 4 tahun 2020 per Februari kemarin. Salah satunya yang membahas tentang nonaktif atau tidak adanya lagi ujian nasional, kan gitu kan? Tidak ada ujian nasional itu sudah dan kita boleh tidak tercapai kita tidak tercapai capaian kurikulumnya itu boleh gitu ya. Misalnya kalau di dalam standar kompetensi atau di kompetensi dasar itu kita tidak sampai, misalnya kompetensi dasar kalau untuk SD bisa contoh dalam satu semester ada 5 tema, ada 10 subtema. Nah kita hanya masuk sampai ke tema 3, subtema 2, nggak apa-apa, nggak masalah. Karena yang terpenting adalah bagaimana anak-anak ini sekarang ini senang atau anak-anak ini menyenangkan. Nah itu kita desain teman-teman. Nah setelah identifikasi, boleh balik lagi Pak Indra di slide. Pak Indra, boleh slide-nya lagi? Boleh slide. Baik Prof, sebentar. Setelah kita mengidentifikasikan tujuan, teman-teman, baru kita ajar lagi. Seperti apa sih untuk Pak Indra masih nyimpen materi saya yang itu nggak, yang saya share terakhir di PowerPoint? Yang ada Dick and Carry-nya. Habis ini kita bahas sedikit. Yang ada Dick and Carry-nya ya. Nah, nanti sambil disiapkan ya habis ini ya. Jadi identifikasi tujuan pembelajaran dan identifikasi siswa serta time frame. Nah, ini yang kita kurang. Kita kan online, tetapi time frame kita buat tatap muka seperti biasa, ya nggak bisa, gitu ya. Kadang mentalitas kita ini masih mentalitas apa ya, kalau saya bilang mentalitas yang penting tuntas gitu, tapi bukan esensialnya. Nah ini menurut saya yang bisa kita coba, kalau kita tahu oh ini identifikasi peserta didiknya, oh ini nggak kuat, ini nggak bisa. Makanya teman-teman contoh bisa gini, saya bukan membeda-bedakan, tetapi antara beban tugas teman-teman di Cirende sama teman-teman di Cempaka Putih boleh dicek, itu beda. Karena saya mengidentifikasikan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Walaupun nanti instructional goals-nya akan sama, tetapi tautan-tautannya beda, boleh ditanya sama teman-teman sana. Karena saya sudah mengidentifikasikan ya kalau disamakan nggak sanggup mereka gitu ya. Teman-teman di sana pasti akan mundur karena sangat sulit, karena sudah selain banyak yang sudah sangat senior, sama aktivitasnya mereka lah sebagai rata-rata pengawas ya, bener ya, banyak yang asesor ya namanya ya. Nah teman-teman, 4 langkah analisis ini sebenarnya hampir sama di semua model-model kita di instructional design. Cuman di sini ini coba disederhanakan, ini dalam bukunya Bu Beni pribadi. Jadi kemarin kalau dia nanya, kemarin kan sempat ada yang nanya tuh pas waktu kuliah semester minggu lalu ya. Sebenarnya kita butuh nih buku-buku bahasa Indonesia kan gitu. Siapa yang nanya itu? Si Mbak ada apa? Bu Novi. Bu Eli. Iya. Iya, pokoknya kan kita sebenarnya pengen nih, tapi pakai buku bahasa Indonesia. Nanti ini tadi di akhir ada lampirannya buku dari Bu Beni pribadi selain dari bukunya Roblens yang sudah saya share juga di grup utama teman-teman, itu ya. Jadi itu senior saya, kawan saya juga, dia dosen UT, tapi beliau sangat konsen ke instructional design. Nah, setelah 4 langkah ini, the second step is design. In this step, the learning goals are transformed into clear learning objectives. The content is decided upon by sketching out storyboards and wireframes, and scripts are written for any videos or voiceovers. Dan langkah dilakukan dengan menetapkan tujuan pembelajaran khusus, isi pembelajaran, dan skenario strategi pembelajaran. Teman-teman, kita sekarang pakai daring nih, ya. Kita pakai online, skenario online, gitu. Jadi jangan sampai anak-anak dituntut, misalnya hari ini harus dikumpulkan. Udah online, mereka misalnya oke lah kita sudah pakai project based learning. Ya, di dalam mereka buat project. Misalnya
untuk satu mata pelajaran atau misalnya mata kuliah gitu kan, mereka dikasih proyeknya diselesaikan bekerja sama dengan orang tua atau bekerja sama dengan memaksimalkan lingkungan sekitar, misalnya gitu, sekitar rumahnya, physical distancing kan bisa juga sekitar rumahnya, ya kan? Nah, ini skenario strategi pembelajaran, kita buat strategi memang anak-anak fashionnya apa, maunya apa, gitu. Jangan salah teman-teman, kenapa kok anak SMP, SD, SMA sekarang ini sudah mulai juga pada jenuh? Kenapa? Karena gurunya begitu banyak bejibun, materi pembelajaran, dikasih tugas gitu kan, tugas-tugas akhirnya ya gurunya pusing, muridnya puyeng, orang tuanya stres, kan gitu. Yang ada seperti pekan lalu semuanya ambiar, ya kan? Nah, kenapa teman-teman? Ya karena tadi tidak ada strategi pembelajaran di dalamnya, ya. Jadi strategic of instructionalnya ini harus kita kembangkan. Apa sih strategi yang pas? Strateginya pakai strategi online. Jadi strategi online itu tidak bisa teman-teman. Ya saya sudah mempelajari saya baca akhirnya ini saya coba ngebut nih agak membaca banyak tentang e-book atau banyak sih artikel-artikel dari ICT, jurnal-jurnal internasional. Saya share ke teman-teman kalau mau. Saya habis dapat lumayan banyak downloadan jurnal internasional, saya baru download sekitar nggak terlalu banyak sih ya, ada 167 lah tentang khusus strategic of instructional models ya. Jadi strategi bagaimana untuk membangun strategi pembelajaran terutama dalam ranahnya instructional design dan KTP-an kita, educational technology. Nah, ternyata teman-teman di dalam banyak artikel-artikel itu hampir semuanya ini menyatakan ya teman-teman ya, ternyata apa istilahnya ya, ternyata online learning ini atau distance learning yang bagus kalau kita bisa pakai cyber learning ya teman-teman ya, pakai cyber learning ini ya memang kita memberikan tugas hari ini bisa pagi, bukan siang atau sorenya kita tagih, tapi capaiannya minimal berproses. Karena yang penting itu teman-teman bukan hasil akhirnya, gitu. Tapi yang penting ini adalah bagaimana proses mereka merancang, meramu, gitu kan, di dalam sebuah proyeknya ini. Bagaimana mengkolaborasikan, bagaimana mengkomunikasikan, dan yang pasti akhir dari proyek itu belum tentu juga sebagus dengan apa yang kita sudah ekspektasikan, karena kan masing-masing punya beda. Nah, itulah yang diambil sebagai skenario, gitu ya, skenario pembelajaran. Contoh saya merancang untuk pembelajaran orang kita ini, skenario saya di akhir mata kuliah ini teman-teman akan membuat, ya nanti saya akan berikan di pekan depan, akan membuat modul online. Gitu ya, akan membuat modul online untuk dimanfaatkan ke guru-guru secara untuk jadi salah satu rekomendasi saya kemarin yang sudah masuk ke Komisi 10 dan sudah diiyakan oleh Bu Hetifah, Dr. Hetifah. Beliau adalah wakil Ketua DPR RI Komisi 10 dan insya Allah hari Kamis kita akan ketemu teman-teman jam 10, jam setengah 10. Nanti jangan lupa siapa tadi yang bantu buat ini kita, flyer kita? Pak Jun. Yuniarta, desainer sejati. Sama Mas Noval ya, Pak Jun ya. Indra. Ya Pak. Ya, nanti kolaborasi untuk membuat ini. Karena terus terang kebetulan saya memang ketuanya. Terus anggota saya ini semuanya ya doktor semua, ada yang udah profesor anggotanya. jadi ya termasuk Pak Prof. Suradika, kalau di Ikatan Alumni anggota saya teman-teman. Jadi kan nggak mungkin saya nyuruh dokter kan, apalagi minta tolong Prof. Suradika, ini kan nggak mungkin ya. Kualat. Jadi kualat ya Prof, takut kualat. Ya makanya pada yang angkat beliau itu. Jadi saya minta tolong teman-teman lah, karena kita juga akan berperan aktif di dalamnya ya. Nah,
teman-teman, kembali lagi ke skenario, ya, ke desain, how to make dream come true. Saya sering bilang tuh tentang bagaimana proses how to make dream come true, proses bagaimana sih membuat mimpi-mimpi menjadi kenyataan. Kalau sekarang pandemi, ya mimpinya adalah mimpi mereka menjalani prosesnya, teman-teman. Itu. Ketika mereka sudah menjalani prosesnya, waduh, insya Allah dengan cara sistem daring ini sebenarnya memanfaatkan. Jadi kadang saya suka coba kemarin saya kutip, saya dapat satu artikel menarik tentang pemanfaatan dari menghilangkan kejenuhan gitu. Jadi kalau teman-teman lihat sekarang di Times Magazine, siapa yang sudah baca minggu ini Times Magazine di edisi edukasionalnya? Ada? Teman-teman? Pak Toha bacanya apa? Bacanya lampu merah. Pak Toha ya, sekarang lampu hijau. Ya. Ya, usahakan teman-teman update ya. Salah satunya minimal pakai Twitter lah, pakai apa, kan gampang sekarang. Harus update lah. Apa sih yang terjadi di dunia internasional terutama dalam hal pendidikan. Nah, salah satunya teman-teman yang sedang dibuat, kenapa kok mereka ini, bahkan Malaysia sendiri, teman-teman saya di sana kemarin dosen mereka coba kita diskusi gitu ya, pakar-pakar TP di sana, mereka membuat skenario yang isi pembelajarannya ini, tujuan pembelajaran khususnya ini tersampaikan dan terukur. Kadang kita ini nggak terukur. Terus kasih buat misalnya kita mau buat anak-anak paham tentang sains, wah, ya kan? Paham sains, isinya hafalan, ya. Yang ada lo, gue, apa Pak Indra? Ya habis. Kenapa? Karena apa? Ekspektasi guru sama siswa dan orang tua nggak tune in, gitu. Ya, nah akhirnya apa? Sekarang nih, akhirnya nih, udah masuk 2 bulan, semuanya jenuh, gurunya capek, orang tuanya ngomel, murid bete, selesai buyar, ambiar, gitu kan? Ambiar. Udah pekan kelima, Prof. Apa? Udah pekan kelima PJJ. Tuh, makanya kan, udah. Nah, kita lihat abis ini. Setelah kita melakukan strategi, kita ngapain lagi sih? Abis desain tentunya kita development. Next, Pak Indra. Pak Indra, next. Third step is develop. In this step, the storyboards and wireframes are used to help create the actual content that will be used in the module. It's at this stage when videos and voiceovers are recorded and edited as well. Dalam rangka pengembangan semua bahan pembelajaran berupa teks, audio, video, multimedia diproduksi dan dipersiapkan. Maksudnya apa? Di tengah pandemi ini, teman-teman, ya kita ubah gayanya gitu ya. Yang kita gaptek ya jangan gaptek lagi, dipaksa online, paksa daring, gitu kan. Makanya saya main yang saya share itu sebenarnya itu S1 kan, S1 semester 2 tuh Pak. Mereka nggak tahu nih Pak pakai aplikasi apa, udah saya buat. Bagaimana cara kalau bisa teman-teman susah membuat aplikasinya, ya sudah pakai aplikasi yang sudah ada, itu dikembangkan. Itu kebetulan mata kuliah PGSD semester 2 tentang media dan teknologi pembelajaran. Yang itu yang kemarin saya share itu ya di grup itu. Banyak. Ada 30 aplikasi itu kan yang bisa kita manfaatkan. Nah, bagaimana teman-teman kita mengembangkan pembelajaran ini cyber learning. Ya. Jadi, setelah kita ngasih beban, project, strategi, kita buat nih. Multimedianya nggak usah macam-macam. Ya, kalau kayak Pak Indra ketinggian dah. Gitu kan. Biasanya Bu Nur, gampang aja Bu, pakai handphone, just, ya kan. Kayak ngomong seperti ini, direkam. Teks, audio, videonya kan sudah ada. Kemarin juga di dalam buku The Principle of kelompok berapa ya? Instructional Models dan Motivational Instructional itu di buku ketiga atau keempat yang sudah teman-teman bahas itu kan sudah kita bahas juga, intinya ada yang tentang multimedia itu ya. Dan hybrid learning gitu ya. Itu kan juga kita sudah bahas. Ya. Jadi teks, audio, video ini kita siapkan ya kan? Kita desain nih. Sederhana aja bentuknya teman-teman. Kalau kita nggak bisa macam-macam ini, nggak bisa bikin yang wah gitu ya. Minimal apa? Kasih lagu tuh supaya anak-anak nggak bosan. Nah ini
teman-teman guru nih kadang membuat video, buat sih kayak vlog gitu kan. Hai guys, assalamualaikum teman-teman, ya kan, just ingin mengikuti realitis. Tapi ngomong doang tuh. Kali ini kita akan membahas tentang, ya kan, tentang tata surya, tapi ngomong, tapi nggak ada apa-apanya, nggak ada musik, nggak ada anak caranya ada, udah ke laut kan gitu. Udah ngabisin kota katanya kan gitu kan. Udah kalau kata Pak Toha minggu ke pekan kelima ke-6, waduh udah ngabisin kota, gaji dipotong gitu kan. Tahu aja Prof. Tahu aja Prof. Udah akhirnya apa? Ya terjadi prosesnya, developnya ini tidak berkembang gitu. Pengembangannya yang dari strategic plan, strategic of instructional yang sudah kita siapkan ini percuma gitu kan. Nah, teman-teman, saya kemarin discuss kadang ada yang terlewatkan. Apa teman-teman? Ketika kita sedang merancang model yang pas untuk peserta didik kita, jangan lupa coba diawali, dilandasi dengan, ya kalau di kita di Muhammadiyah dengan alisam kemuhammadiyahan. Minimal apa? Sebelum kita membuat segala sesuatu, kita berdoa dah. Kita mohon nih supaya apa yang kita hasilkan ini kita nggak bosen, siswa yang kita transfer of knowledge, kita sebagai facilitator learning ini tersalurkan itu. Kadang kita ini kan buatnya nih, terus buat vlog, udah sambil gitu, gaji lama turun gitu kan Bang Toha ya, terus ya kan, terus udah lama, terus si Yaya itu misalnya kan, nggak muridnya banyak komentar, orang tua pada komentar gitu, Sulfami misalnya si Ami kan gitu kan. Nah itu kita tinggalkan dulu. Jadi kalau kita niatnya sudah tulus nih teman-teman, ya di luar ini nih, setelah saya pelajari, kalau niatnya asik, niatnya menyenangkan, insya Allah teman-teman proses kolaborasi itu akan menyenangkan. Coba deh teman-teman. Tapi segala sesuatu bahan mau bagaimana kerennya, kalau dibuat tidak dari hati, kalau katanya si siapa? Siapa tuh namanya tuh? Grup aktis ya kan, percuma itu. Boleh dites, apalagi untuk anak-anak SD, SMP, SMA mungkin mereka sudah ya udahlah ke apa namanya, kalau bisa kita males kan, kalau SMA, SD ada tuh di sekolahmu di apa selain ruang guru yang gratis ya kan banyak tuh. Udah mereka tinggal sodorin aja itu kan gitu. Kita nggak usah buat. Tapi kalau untuk sekolah rendah, untuk SD itu kan kita masih terbatas. Udah harus ada touch secara langsung. Nah, inilah yang masuk dengan persiapan. Ini kita rancang, teman-teman. Kita rancangnya satu video kita buat sampai untuk jangan satu video satu hari, kita pusing juga. Yang ada kan kita membuat tanpa perencanaan. Jadi habis udah capek-capek, ya kan, udah kita gaptek segala macam, ya kan, guru-guru kita aja siapin video pembelajaran, udah kita nyiapinnya 2 jam, dipakainya cuma 1 hari, capek, besok bingung, dipakai apa ya, kan gitu. Nah kita rancang nih bener-bener nih tuh alat tuh metodenya gitu kan. Ini dengan tema atau dengan topik yang sama bisa dibuat untuk 1 minggu gitu. Jadi asik gitu. Prosesnya juga anak-anak juga tugasnya coba misalnya yang anak-anak Instagramables ya kan. Ngumpulinnya jangan pakai misalnya contoh temanya pembelajaran energi. Coba catat, tanya ke orang tua, tuliskan bentuk energi terbarukan dengan tidak terbarukan, ya kan? Basi itu. Basinya apa? Apaan sih Bu? Orang ada di internet. Ibu ngapain nanya kita? Nanya aja sama Google, selesai, ya kan? Iya. Kenapa kita planning? Iya. Coba bilang, hey guys, anak-anak, ya kan? Misalnya anak-anakku yang luar biasa hari ini, coba aktifkan Instagram kalian semua. Ada apa nih guru gue nih kan gitu kan. Instagramnya bikin pakai Instastory perilaku yang ada di rumah kalian yang mencerminkan hemat energi. Kan.
Salah satunya apa tuh Bu? Oh iya, hemat energi. Kalau udah lewat subuh, habis subuhan, dimatiin tuh lampu. Dibuat deh Instastory das, diupload das, jangan lupa tag Bapak Ibu, ya kan? Das. Masuk nggak project based learning-nya? Masuk. Ya kan? Ilmunya masuk, anaknya seneng gitu. Nah, ini yang kadang kita masih kurang, teman-teman. Kenapa? Karena kita ini sudah ruwet pikirannya gitu, nggak ikhlas bahasanya gitu kan. Padahal udah jelas nih bulan suci Ramadan, kita harus ikhlas, kita harus kuat juga, dan jelas itu. Jangan lupa, ya kan? Ini kita landasi juga dengan keimanan dan akhlakul karimah. Kita sisipin dah, das, gitu. Oke, setelah develop, udah implementation. Next, Pak. Indra. Fourth step is implement. In this step, the completed course or instructional activity is implemented in a classroom for students to use. This can be a pilot test or the actual launch of the course or instructional activity. Nah, itu Pak. Ini nggak ada yang bawa teh manis apa ini? Batuk-batuk nih. Pak Minum dulu, Pak. Iya, bueno, kasih es teh manis enak ya. Di dalam proses implementasi, langkah implementasi bahan-bahan pembelajaran sudah dibuat, sudah diproduksi bahasa di sini ya. Kalau saya ambil bahasanya Rob Branch ya, sudah diproduksi, sudah dicoba dalam skala kecil atau pilot test. Maksudnya apa, teman-teman? Sederhananya ini kan kalau untuk tesis nanti teman-teman bisa pakai produksinya, bisa pakai atau nanti dibuat di dalam buku Systematical Instructional Design-nya Dick and Carey. Ayo, siapa yang udah baca? Udah saya kasih tuh buku terbarunya, edisi yang terbaru. Langkah implementasi dalam uji coba, kita pakai ada namanya uji coba kelas kecil, ada kelas besar. Ya. Uji coba skala kecil itu bisa ke 3 orang sampai ke 8 orang siswanya. Ya. Itu kalau untuk riset kita nih, kalau untuk pengembangan model, untuk tesis. Ingat tuh. Kalau kelas sedang itu 8 sampai ke lipatannya, dan kelas besar itu 30 atau 1 kelas. Itu. Jadi, di dalam setiap pengembangan model-model produk kita diuji cobakan. Dan kita konsultasikan ke expert judgment namanya. Expert judgment. Apa tuh expert judgment? Orang ahli, Prof. Maaf Iya. ya, Prof. Para ahli dalam bidang apa yang kita sedang riset. Riset. Betul. Benar, gitu ya. Jadi expert judgment di sini. Tapi kalau misalnya COVID-19 pandemi ini, nggak usah macam-macam, ya. Kita habis produksi, gitu kan? Habis produksi dalam skala kecil tadi, itu, ya. Ini kita buat pilot testnya ke siapa? Ke orang tua. Satu aja, kita tentukan, Bu, ini gimana nih? Jadi inilah kesalahan kita, teman-teman. Guru-guru buat tugas, buat desain, buat, wah saya udah merencanakan. Tapi belum diuji coba. Lah, ya gitu dah. Gitu. Ya. Jadi nggak sesuai. Kenapa? Seharusnya idealnya nih, bicara idealnya. Kata si Top Branch nih. Sebelum kita berikan kepada ini, kita kasih dulu nih. Ada tuh di grup WhatsApp orang tua. Kita buat satu tadi kayak video, kayak macam. Kasih ke orang tua. Bu, coba mohon izin Bu. Kan adalah orang tua yang dekat sama kita kan, kalau di dalam proses pembelajaran. Tanya, ini udah tepat belum ya Bu ya? Udah selesai belum nih Bu? Kan gitu. Aduh Bu, kok soalnya kesusahan ya? Nanti gini, buat ibu susah, coba tanya anaknya. Kan gitu. Oh, kecil mah, orang cuma tinggal bikin Instastory. Nah, kalau bapak ibu ya kan kagak ngerti itu. Apa ya Instastory ya? Gitu kan. Jangan-jangan story cerita Instagram apa cerita kan bingung ya kan gitu kan. Nah, hal-hal seperti ini dikomunikasikan, teman-teman. Ketika implementasinya itu diperhatikan dalam tahapan itu, ya. Dan bahan-bahan pembelajaran atau bahan-bahan yang memang indikatornya ini sudah diuji tadi nih, udah kita siapin gitu. Kalau nggak mau ribet ya ke teman sebaya kita, gitu ya. Itu buat pendidikan. Kalau yang nggak buat pendidikan bisa juga apa? Pakai di dalam training, gitu kan? Di dalam training sebelum kita blast lempar ke si trainer-trainer, ya, si learnersnya gitu ya. Sesama trainer dicoba dulu. Ini apa nih? Ya kan? Saling komentar dah, pakai komunikasi pakai virtual Vkonnya gitu ya, mau pakai Google Meet, mau pakai Zoom dan lain sebagainya bisa.
Ya, intinya apa? Intinya nanti ini terukur, guys, teman-teman, gitu ya. Next, setelah implementation baru ada proses evaluation seperti kita ketahui bersama. Next. The fifth and final step is evaluate. In this step, data is collected and reviewed. This is where you find out if the problem you are trying to resolve is in fact resolved due to the course or instructional activity that you implemented. It's at this stage that you might choose to revise your course or instructional activity due to the feedback and data from the implementation. Langkah evaluasi bukan langkah terakhir dan model ID ini teman-teman ya. Kita ketahui untuk efektivitas program pembelajaran telah digunakan. Jadi sederhananya gini, kalau untuk kelas, kalau anak-anak habis ngerjain tugas dari kita nggak ada yang komentar, berarti good desainnya teman-teman. Tapi kalau habis ngerjain selesai, ngumpulin sih ngumpulin, tapi nah apa sih ini ada tugas ini ya? Ya Allah ngumpulinnya, ya ampun gurunya, ya, udah tuh. Ada yang gap di situ, ya. Ada dasolonnya itu ada. Ada pernyataan di lapangannya itu tidak sesuai dengan kenyataan di idealnya. Menurut kita ideal nih, tapi pas laksana, males banget ya, kan gitu. Nah, ini teman-teman, aktivitas program pembelajaran yang digunakan inilah yang dapat kita gunakan terus-menerus secara kontinuitas, itu. Dan ini bisa membuat kita struktur TP. Coba dengan satu model gini, teman-teman tawarkan ke satu sekolah nih, sekolah swasta terutama. Wah, udah tuh teman-teman udah dijadikan konsultan. Saya dengan tampilan saya ini aja nih, tadi saya jepit saya ke ini, saya udah ya lumayan dah dapat transferan dikit-dikit gitu kan. Buat lebaran kan gitu. Paling cuma buat sederhana kayak gini doang. Gitu kan. Tapi apa teman-teman? Esensialnya itu, core-nya itu gitu. Kalau sudah alhamdulillah, sudah merasa bersyukurillah, syukuri apa padamu. Nah, udah lanjutin, udah insya Allah efektivitasnya itu oke pasti. Nah, teman-teman, inilah satu model yang kita bisa gunakan sederhana. Nah, model ribetnya seperti ini. Pak Indra sudah ketemu yang saya sudah memberikan tentang Dick and Carry models, Pak Indra? Bukunya sudah, bukunya aja. Nggak apa-apa. PowerPoint-nya saya udah berikan waktu itu ke siapa ya? Kayaknya ada di share. Udah lama. Waktu saya jelasin awal sebelum puasa, tapi sudah pakai Zoom waktu itu. Ingat nggak teman-teman? Waktu itu Balat, mungkin Toha. Siapa waktu itu waktu presentasinya si Yaya, Gali, sama sebelumnya ya. Pokoknya pertemuan ketiga atau keempat gitu, saya lupa. Itu ada kan teman-teman, masih ingat ya? Masih ingat ya? Biasanya sih Yaya tuh biasanya. Mbak Tias biasanya ingat nih. Nggak ada yang nyimpan. Salam dah kalau nggak ada. Enggak simpan deh kayaknya. Prof cuma ngomong doang. Ngomong kalau Enggak, di NPT. saya share di grup bersama di Sinergi. Oh. Kecuali Pak Indra kan nggak masuk ya. Waktu itu pokoknya setiap saya itu pasti saya share. Ada. Memang waktu itu saya nggak jodoh, tapi kan udah saya share, masa iya nggak? Gitu. Kelompok 5 kalau nggak salah, Prof. Kelompok 3 atau kelompok 5 ya? Untuk memahami desain bisa baca buku ini. Nah ini, Pak Denny pribadi nih, desain dan pengembangan pelatihan, dan yang pasti bukunya Rob Branch ya. Ini Rob Branch sudah saya berikan ya ke teman-teman, baca, jangan lupa dibaca. Ya, nih Pak Benny pribadi nih. Ini kawan saya, sahabat saya, guru saya juga. Saya waktu itu bareng sama beliau ngobrol sama Rob Branch. Si penulis bukunya langsung sama beliau. Jadi karena bahasa Inggrisnya beliau keren gitu ya, saya enggak. Jadi berduaan kita. Tapi ya sama-sama lah. Walaupun udah tua tapi kita satu seperguruan lah. Gitu. Pak Indra boleh ke Google, boleh tolong dibuka model Dick and Carry. Silakan teman-teman, ada yang mau tanya? Silakan. Kita masih ada waktu. Prof, saya ya, Prof. Saya ya, Prof. Silakan Bu Nur. Benar, iya.
Baik, Prof. Terima kasih atas masukan yang tadi Prof sampaikan untuk desain pembelajaran anak-anak, apalagi selama PJJ ini ya. Dan terus terang, memang senang sekali itu bagi kita, itu adalah segala sesuatu yang apa ini kayaknya idealnya seperti ini gitu. Tapi ternyata Prof, saya kan apa yang tadi disampaikan tuh sesungguhnya udah saya sampaikan semua tuh ke anak-anak. Jadi bahkan anak-anak itu sampai membuat YouTube. Jadi dari misalnya seperti minggu ketiga itu mereka kan menanam tuh perkembangbiakan tanaman. Itu dari prosesnya sampai apa itu mereka ke YouTube kan. Tapi yang jadi masalah kan begini Prof. Itu pembelajaran itu tidak menyentuh semua anak gitu loh. Padahal kan harusnya semua anak tersentuh oleh pembelajaran itu. Ternyata yang bisa atau yang aktif itu dari satu kelas 30 anak misalnya, ternyata yang seperti itu kan hanya bahkan kalau saya lihat tuh cuma 50%, 15 orang. Nah, kalau dari hati nurani yang begini kan tentu tidak hati kita kan loh, pembelajaran kan untuk seluruhnya gitu. Jadi ini gimana solusinya nih Prof? Sebetulnya yang semua itu betul Bu Nirma. Terima kasih. Kita beri aplaus buat Bu Nirma yang sudah melakukan proses belajarnya. Yes, Bu Nur Hikmah lupa dan proses evaluasinya dan need analisis kebutuhan anaknya. Jangan-jangan belum melakukan pemetaan di awal. Yang bisa masuk ke YouTube kan nggak semuanya orang bisa. Iya makanya. Anak Bu Nur Hikmah saya coba tes nih ke seluruh grup kita nih. S2TP di kelas ini Ceranda dan Cempaka Putih. Dengan S2 saya tes, yuk buat konten di YouTube, di-upload di YouTube. Saya yakin teman-teman di Cempaka Putih pada teriak semua, wah apaan nih gitu ya kan? Kenapa? Tadi kita kadang ini kan tidak ideal, tapi kita tidak melakukan need analyzing-nya. Kita tidak melakukan analisis kebisaannya anak itu berapa, gitu kan? Ya akhirnya kita tahu udah 50%, oh padahal kalau udah 50% udah good Bu, udah bagus banget, gitu kan? Tapi saya mau tanya Bu Nur, melakukan pemetaan dulu nggak sebelumnya? Dari awal begitu kelas 6 kita udah pemetaan awal dulu Prof, termasuk pemetaan ekonomi. Bisa menggunakan YouTube, bukan pemetaan macam-macam. Iya, pemetaan itu, penggunaan aplikasi itu anak-anak sekarang itu kalau diberitahu kan kita mengajari dulu Prof. Jadi ternyata mereka tuh lebih cepat mengerti. Masalahnya anak-anak itu satu, ekonominya Prof. Jadi mereka bukan tidak bisa ngupload di YouTube-nya, tapi tadi tidak punya kuota atau bahkan tidak punya HP gitu loh Prof. Nah itulah need analyze Bu. Lah gimana? Katanya udah melakukan pemetaan, itu namanya belum. Iya, maksudnya di situnya gitu. Jadi kan artinya gitu. Ketika kita ingin membelajarkan. Jadi apa namanya yang saya maksudkan ya teman-teman ya, itu bukan pemetaan dalam hal kemampuannya saja. Ya itu namanya belum pemetaan bener namanya. Belum tuntas ya pemetaannya, cuman ini bisa, ya bisa, ini jago-jago sekarang. Tapi pemetaannya itu punya handphonenya enggak, punya kuotanya enggak. Iya itu. Nah itu yang kita analisis akhirnya Prof gitu. Jadi akhirnya kita analisis tuh. Udah benar kan gitu. Jadi kalau bisanya itu semua tidak bisa, nah ini jawabannya di sini Bu Nur. Apa namanya Pak Indra, saya akan di-up lagi. Itu Bu Nur ya. Jadi kesalahannya adalah kita nggak tuntas. Kan ya udah nih bisa udah. Nah akhirnya kan gitu orang punya kuota gitu kan, mau bisa punya kayak apa juga nggak bisa kayak gitu. Oke, Pak Indra bisa ditampilkan dulu. Nah ini teman-teman silakan teman-teman besok baca buku dibagi saja ya cepat untuk membahas tentang bukunya The Systematical Design Instructional Dig and Carry Models. Identify instructional goals. Identifikasi instructional goals itu bukan mengidentifikasi standar kompetensi. Itu kadang siapa tuh yang buat tadi ya. Ya kadang itulah kalau di Google ya. Kita harus juga bisa menyaring-nyaring ya teman-teman ya. Jadi instructional goal sama seperti tadi juga modelnya si Lobranz atau bahkan model-model yang lain yang sudah saya jelaskan ke teman-teman gitu ya. Di sini
kita dapat mengidentifikasi bagaimana mengidentifikasi dari tujuan pembelajaran kita, gitu kan. Nah, baru di sini conduct instructional analyze, what performance objective, ya kan, identify entry behavior, terus sampai develop bagaimana kita dapat develop criterion reference test, gitu kan, terus develop instructional strategy, itu sama seperti tadi, develop select instructional material, sampai ke develop conduct formative evaluation, sampai develop summative evaluation. Nah, di dalam tahapan ini ada tahapan di tengah-tengah itu kesemuanya. Kalau teman-teman lihat itu ada revise instruction, jadi merevisi setiap ini. Nah, ini yang penting teman-teman. Maksudnya apa? Ketika kita membuat segala sesuatu, coba biasakan kita mengevaluasinya itu. Tadi saya di dalam roadmap saya juga step model itu jangan kemarin sudah dibahas di kelompoknya Bu Re ya, Bu Nur juga kemarin ya. Saya sebutkan bahwa kadang kan kita terakhir melakukan evaluasi itu di akhir, ya kan? Padahal yang idealnya yang benar seperti si Dick and Carey ini, step itu kita evaluasi. Sama seperti Edi itu yang idealnya kan evaluasinya kan di tengah, dia cabang ini. Kenapa? Karena masing-masingnya itu kita evaluasi langsung. Nah, maksudnya apa, teman-teman? Tadi, mau apapun model-modelnya, intinya adalah kita tahu nih anak maunya ngapain, sukanya apa. Kadang gini, Bu Nur, misalnya. Tadi, misalnya di YouTube tadi contoh Bu Nur. Anak sukanya menggambar manual, kan gitu. Disuruh nyanyi. Kira-kira nyaman nggak anaknya itu? Enggak, ya kan? Itulah yang kita identifikasinya seperti itu. Dan kita berkomunikasi nih dengan orang tua, dengan si learners-nya ini kita upping-nya itu yang kuat, gitu ya. Nanti kalau mau jelasnya, Mbak Tias nanti silakan, karena Mbak Tias salah satu pemerhati PAUD ya. Nanti bisa yang teman-teman kalau ada guru PAUD nanti bisa ikut diskusi saya jadi pembicara di FPTK Paudi ya, jadi sama Him Paudi se-Indonesia untuk guru-guru PAUD se-Indonesia, pas sekolahnya sih, saya diundang kalau mau ikutan, saya akan jelaskan lebih lanjut di situ ya, bisa yang PAUD. Kalau besok Selasa itu saya membahas untuk pembelajaran daring di daerah perbatasan, karena yang ngundang Universitas Muhammadiyah Sorong, Papua, untuk pembelajaran tanpa ada teknologi. Gimana sih pembelajarannya? Itu bisa kita desain pakai modul. Nah, modulnya inilah UAS-nya teman-teman. Jadi contoh Benetti model sini, terus next boleh Pak Indra. Benetti models, ya kan, pengembangan sistem instruksional model sini tahun 75 ini ya. Terus pokoknya ada 15 model yang awal ini ya. Model of step, instructional design, proses, models. Ini kan teman-teman untuk training misalnya. Ini bisa menjadikan contoh kita, oh iya ya, ini bisa kita bekal lah gitu ya. Bisa menjadi bekal kita untuk coba kita menyelesaikan suatu permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Tapi apapun itu, kuncinya satu. Ya, teman-teman. Kuncinya adalah ini yang kita kadang kurang. Kita kadang ekspektasinya tinggi, padahal kemampuannya rendah. Nggak usah tinggi-tinggi, Bu. Gitu kan? Bapak Ibu, teman-teman. Emang anak rendah, udah direndahin aja, terus setarain. Yang penting jalan sama-sama, senang, nyaman, ya kan? Bahagia. Itu. Ya. Di kita. Oke. Next terus boleh. Sampai sini, teman-teman. Sudah 1 menit menjelang jam 10. Ada yang mau bertanya, silakan. Apapun itu, boleh. Apapun, bebas, nggak usah, karena kadang kita pembahasannya bebas nih. Untuk modul itu maksudnya kita pilih salah satu ininya apa, model-model yang ada di sini atau bagaimana? Modulnya ini nanti kita kembangkan modulnya, boleh milih salah satu boleh, ya kan? Milih 2, 3, 4 boleh, jadi bebas. Ya, nanti saya akan buat soalnya nanti. Supaya jelas kalau kita jelaskan sini, jadi kan UAS masih berapa lama lagi sih, Balat? Ya, UTS dulu aja, Bro, UTS. Ya makanya sih itu udah nanya UAS masih 2 bulan lagi juga.
Kan habis lebaran masih lama udah ngomongin. UAS bulan Juli, Prof, tanggal 25. Iya, lama banget. Ntar lupa, keburu lupa. Iya, masih lama. Masih 2 UTS bulan. dulu. Yang Nih. UTS aja dulu, Prof. Ya gitu ya. Siapa namanya tadi? Munawir ya? Munawir. Munawir nanti aja dulu. UASnya emang gak usah pusing-pusing dulu. Ya. Pak Bomba mau tanya Pak. Boleh. Ini kan kaitannya kita bikin modul karena situasinya kita lagi tengah wabah COVID, kan aplikasinya ke pengaplikasian pembelajaran jarak jauh PJJ. Nah, kan ada beberapa mode nantinya penyajiannya ya Pak. Mungkin secara landasannya kita menggunakan EDI misalnya. Kemudian metode yang kita gunakan dalam upaya mentransfer pembelajaran itu mungkin kita bisa pakai hypermedia atau seperti apa. Nah, mungkin di satu sisi di situ menawarkan kemudahan, tapi di satu sisi kita juga kesulitan untuk bagaimana mengkondisikan antara kedua ini untuk menjadi satu karya pembelajaran yang nantinya bisa dapat dengan mudah dipelajari peserta didik, Prof. Itu bagaimana kira-kira cara untuk kita buat terpisah malah. Jadi jangan semuanya dijadikan satu. Kalau bisa memang kita sudah expert, kita jadi satu boleh, gitu kan. Tapi kan kita kan masih belajar nih. Kalau teman-teman, kalau Pak Indra jadi satu, itu udah lewat lah. Ya kan? Enggak, Prof. Ya udah mastiin untuk tugas UTS saja. Gimana, Prof, yang untuk UTS? UTS-nya gini, betul, bagus, makasih. UTS-nya adalah, kan teman-teman udah buat itu tuh, yang tugas PowerPoint yang dibuat seperti Pak Indra tuh, divisualisasikan gitu. Prof. Boleh. Ya sesuaikan yang penting adalah keluarannya teman-teman ada sebuah produk. Jadi kelompok atau individu, Pak? Produk yang tangible maksudnya, Prof. Produknya tangible maksudnya bentuk buku, modul, video. Ya, good. Jadi produknya ini nanti itu kan tugas kelompok ya, teman-teman. Ya kan? Kasar 5 orang. Ya kan? Nanti kita tinggal dibagi saja bagaimana cara mendesainnya. Jadi nggak usah satu-satu, tapi penguploadannya nanti baru masing-masing orang dengan tampilannya masing-masing, paling tampilan depannya lah yang disesuaikan. Nah, yang intinya yang dari buku kita itu nanti kan udah ditampilkan contoh Pak Indra masih bisa nampilkan nggak punyanya Pak Indra yang kemarin. Nah itu kan contoh Pak Indra kan udah bagus tuh Pak Indra. Nah, tapi kan Pak Indra nggak ada contoh kasusnya tuh teman-teman. Secara teori udah oke, udah keren banget. Tapi nggak ada contoh kasusnya. Misalnya contoh kasusnya sekarang tentang pembelajaran PJJ di era COVID. Nah, itu yang kita keluarkan tuh. Jadi ini sebagai salah satu solusi dalam buku ini kan gitu kan banyak chapter-chapternya tuh. Kita ambil saja, mungkin nggak terlalu semuanya, tapi kita ambil yang penting-penting gitu kan. Kita olah yang teman-teman yang penting. Nah ini, ini cocok nih untuk permasalahan ini, kan gitu. Contoh gitu ya. Nah itu yang kita angkat, kita naikkan di dalam videonya. Itu teman-teman. Berarti nanti dari satu buku itu kita bisa ngambil beberapa chapter aja. Boleh kan, nanti masing-masing orang kan beda-beda tuh. Oke. Terus kalau bisa mau tadi, saya kan bagiannya tiga kelompok nih. 3 kelompok itu mau dibuat yang kelompoknya tetap boleh gitu. Atau bisanya mau nggak usah yang ini mau pakai tempat teman saya aja boleh. Atau bisanya ya udah contoh kasusnya 2, 3, 4 ya kan boleh. Baik teman-teman, kalau tidak ada kita cukupkan. Baik Prof. Baik, Prof. Dengan kalimatul alhamdulillah. Alhamdulillah. Doa penutup majelis. Baik teman-teman, terima kasih. Sampai ketemu insya Allah hari Kamis. Jangan lupa yang saya minta tolong tadi. Pak Jarod, terus Noval, dan teman-teman yang lain tolong dibantu ya. Pak Izzat terutama untuk kegiatan-kegiatan ini kita cukupkan. Jangan lupa jaga kesehatan teman-teman.
Ternyata jangan tetap setia bersama keluarga. Tapi bila bisa bilhak, astagfirullah. Assalamualaikum. Salam mengajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.